Bab 109. Qin Gang ketakutan dengan kata-kata Charlie. Apa maksudmu? Harga ini terlalu menyakitkan, bukan? Wajah Qin Gang tiba-tiba menjadi pucat, dan butuh waktu lama untuk menghela nafas. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidup saya, dan saya telah melakukan perbuatan baik setiap hari. Bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Charlie tersenyum dan berkata, jadi sepertinya kamu ingin membeli topas itu terakhir kali karena ini? Qin Gang mengangguk. Pada tahun lalu, dia mencoba semua metode, tetapi tidak ada yang berhasil sampai dia bertemu Charlie. Terakhir kali, dia mengira Charlie hanya tahu bagaimana menilai harta karun, dan tidak terlalu memperhatikan. Tapi hari ini, Charlie benar-benar menghancurkan roh jahatnya dengan sebuah kata, yang membuatnya mengerti bahwa Charlie bukanlah orang biasa sama sekali, dan harapan untuk menyelamatkan keluarga Qin mungkin ada pada Charlie. Segera, dia buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Charlie dan memohon, "Mr. Wade, tolong bantu saya." Setelah berbicara, dia buru-buru membisikkan beberapa kata kepada asisten di sampingnya, yang segera berbalik dan pergi. Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Mr. Qin, kamu harus menyelesaikan urusan keluargamu sendiri." Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan keluarga Qin dan memiliki hubungan dengan Qin Gang sebelumnya. Terlebih lagi, Stephen di depannya juga menyinggung dirinya sendiri. Aoswei yang ketakutan di sebelahnya cukup cantik. Gadis kecil itu bertubuh sangat baik, dengan cembung depan dan ke belakang, dan kepribadiannya yang pedas, sedikit cabai. Tapi apa hubungannya dengan diri Anda sendiri jika Anda cantik atau tidak? Yang satu bukan istrinya, dan yang lainnya tidak tidur dengan dirinya sendiri. Karena itu, Charlie tidak punya alasan untuk membantu keluarga Qin. Namun, Qin Gang tidak mau melepaskan kesempatan luar biasa ini untuk menyelamatkan keluarga. Dia segera membungkuk dan berkata, "Saya mohon Tuan untuk menunjukkan jalannya." Qin Gang memandang Charlie hampir saleh, membungkuk 90 derajat, dan mengambil postur yang sangat rendah hati. Tapi Charlie tetap tidak tergerak. Melihat bahwa Charlie acuh tak acuh, hati Qin Gang membanting dan berlutut di tanah. Pada saat ini, Aoswei di sebelahnya melihat ini dan berlutut tanpa ragu-ragu. Dia berlutut di depan Charlie dan memohon dengan getir, "Mr. Wade, saya tiba-tiba dan membuat Anda marah sekarang. Tolong jangan bawa itu ke hatimu. Nasib keluarga Qin saya ada di tangan Anda, tolong juga bantu." Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Stephen yang tertegun. Dia menampar wajahnya dan menampar, Stephen, Anda menyebabkan ini. Kau membawa pulang benda aneh dan kotor itu, begitu juga keluarganya. Anda terseret, dan bahkan Tuan Wade tersinggung oleh Anda, jadi tolong bersujudlah kepada Tuan Wade. Tolong, Tuan Wade." Stephen sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa nasib keluarga Qin baru-baru ini tidak menguntungkan, dan darah serta bencana cahayanya disebabkan oleh sepotong batu giok itu. Sekarang dia tidak bisa lepas dari kesalahan dan membuat marah satu-satunya Tuan Wade yang bisa menyelesaikan segalanya. Dia sangat takut untuk pulang. Dipukuli sampai mati oleh kerumunan dalam keluarga. Jadi dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Charlie, memohon, Tuan, saya salah Tuan. Akulah yang tidak memiliki mata, aku tidak tahu apa yang baik atau buruk, tolong maafkan aku dan bantu kami. Keluarga Qin, aku akan bersujud padamu." Setelah itu, Stephen membenturkan kepalanya ke lantai beton, membuat ledakan. Pada saat ini, asisten Qin Gang berlari kembali dan memberinya kotak hadiah. Qin Gang buru-buru memberikannya kepada Charlie, dengan hormat menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Wade, ini gelang giok termahal. Harganya lebih dari 6 juta. Tolong Tuan Wade menerimanya." Charlie melirik dengan acuh tak acuh pada hadiah di tangan Qin Gang. Itu adalah gelang biji es batu giok tua yang bagus dengan kepala air yang sangat bagus dan sebening kristal. Meskipun tidak sebagus kalung giok yang dia berikan kepada istrinya Claire sebelumnya, itu hampir terbaik. Orang-orang di sekitar terlihat lurus. Semua orang tahu gelang ini. Gelang termahal di Rare Earth ini dibanderol dengan harga 6 jutaan. Qin Gang sebenarnya meminta asistennya untuk membelinya kembali dan memberikannya kepada Charlie, dan masih memohon Charlie untuk menerimanya. Dapat dilihat betapa kuatnya dia untuk melayani Charlie saat ini. Apa identitas Charlie? Bab 110. Ayah mertua Charlie juga tercengang, dan dia belum pernah mengalami hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Charlie melihat gelang giok tetapi tidak menerimanya. Dia hanya melihat ke arah Qin Gang dengan senyum tipis, dan berkata, "Miskin, bagaimana Anda tahu bahwa saya harus memiliki cara untuk mengatasi roh jahat ini?"
Qin Gang berkata dengan saleh, jika Tuan Wei tidak bisa melakukannya, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Charlie tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Qin Gang benar, dia benar-benar punya cara untuk menyelesaikannya. 9 kitab suci surgawi yang mendalam telah mencatat jenis roh jahat ini, dan cara memecahkannya juga tertulis dengan sangat jelas di sana. Charlie melirik gelang giok dan menerimanya dengan santai. Lihat saja gelang kristal gelang giok ini, jika dikenakan di pergelangan tangan istrinya Claire, pasti sangat indah. Adapun Gang Qin ini, sejujurnya, bukan orang jahat. Tidak ada salahnya mendisiplinkan keturunan keluarga, dan kejahatan tidak berujung pada kematian. Karena dia memohon pada dirinya sendiri dengan sangat saleh, tidak ada salahnya membantunya. Jadi Charlie berkata, baiklah karena kamu adalah orang yang rendah hati, aku akan melihatnya demi kamu. Setelah itu, dia meletakkan gelang itu. Melihat Charlie menerima gelang itu, Qin Gang sangat gembira dan dengan cepat membungkuk kepadanya. Tuan Wait, keluarga Qin hampir tidak bisa berbicara di Aurossil City. Jika Anda bisa menghancurkan roh jahat, TN Charlie, keluarga Qin ini tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dan pergi keluar saat Anda membutuhkan kami. Kerumunan di sekitar gempar, dan mereka semua terkejut. Keluarga Qin bersedia untuk keluar. Charlie berpikir sejenak, dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya akan membantu Anda sekali, dan istirahat terserah pada nasib keluarga Qin Anda. Qin Gang segera meremas kepalanya dan berkata dengan semangat, Tuan Wait, kumohon. Charlie meminta sepotong jimat kertas kuning dan cinabar dari toko antik di sebelahnya. Dia menggambar beberapa goresan di atas kertas kuning dan memberikannya kepada Qin Gang. Letakkan jimat ini di sumbat batu giok dan bawa pulang untuk membakar dupa setiap hari. Setelah hari ke-79, roh jahat akan dilenyapkan seluruhnya. Selama 7 atau 79 hari ini, keluarga harus menghindari pembunuhan dan darah, dan anggota keluarga harus mandi dan membakar dupa setiap hari. Ingat, Tuan, saya akan berhati-hati tentang itu. Qin Gang mengambil rune dengan kedua tangan dengan hormat, dan sangat berterima kasih kepada Charlie, dengan hati-hati menempelkan rune pada steker giok dan membungkusnya ke dalam kantong kertas kuning. Segera setelah dibungkus, Stephen tiba-tiba merasakan ringan di tubuhnya, rasa lekas marah di sekujur tubuhnya seolah hilang, dan seluruh tubuhnya menjadi segar kembali. Qin Gang juga merasakan perubahan di tubuhnya, dan jiwanya lebih jernih dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dia tahu bahwa metode Charlie berhasil. Ini membuatnya tiba-tiba gembira. Untungnya, saya menemukan Charlie. Jika tidak, setelah hari ini, keluarga Qin akan putus asa. Irvin Jones melihat ke sampingnya dengan takjub. Dan ketika dia melihat Qin Gang selesai, dia buru-buru naik dengan wajah malu-malu dan membungkuk ke arah Charlie sambil tersenyum. Kakak, bisakah kau membantuku? Menurutmu kapan aku bisa menemukan istri yang cantik? Charlie mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin menikahi istri yang cantik, belajarlah menjadi seorang pria dulu. Aosue berdiri di samping dan tertawa kecil.